the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Assalamualaikum viewer. Waalaikumsalam warahmatullahi Yeah. wabarakatuh. Okay, this afternoon I meet a master guest, ya, Yes. bintang tamu alias narasumber yang keren dan oke. Dia hidup kayaknya di 3 zaman, ya. Tahu hidup di 3 zaman, Bang? Apa itu? Waktu penjajahan Jepang sampean ada? Wah, belum lahir mungkin. Oh, belum lahir, Belum lahir ya. mungkin. Berarti 2 zaman, Dua ya. zaman aja. Iya, 2 zaman aja. Sampai zaman biasa sampai zaman modern kan. Iya. Sekarang udah zaman modern, Bang. Zaman Semuanya modern. serba ini kilat kayak gitu. Serba Iya. alat mesin ya. Iya, terus makan bisa pakai mesin. Kayak gitu, Bang. Iya, Ya joking aja, Bang. Canda-canda dikit Iya. ya. Boleh kan canda-canda? Boleh. Iya, Hidup karena- ini harus rileks, Rileks ya, harus Bang. penuh senyum. Penuh senyum, Iya. nggak boleh manyun. Nggak Ya, boleh, nggak nggak boleh ya. Kenapa? Karena senyum itu bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah. Iya. Senyum pada semua orang. Ya, senyum itu kalau bisa semua orang ya. Tapi Iya. senyum itu ada yang berlebihan juga. Iya, kalau berlebihan gila kan, Nah, Bang. makanya. Iya, terus-terusan senyum nanti disangka orang gila, Ya, ya makanya kan. itu, iya. Apalagi kita bawa baju, bawa ini, Iya. nggak disangka orang gila Iya. yang memang diusir dari rumah kayak gitu. Iya, iya, Iya. Bang. Joking ya, canda lagi ya, Iya, Bang ya. iya. Jadi senyum itu bagian dari ibadah Iya, ya, Bang. Ya. bagian dari ibadah. Oh my God, ya. Sapa, senyum, salam. Salam, Salam, senyum, Senyum, sapa, sapa. ya kan? Itu ini stepnya ya. Ya. Pertama memberi salam dulu, Ya. baru senyum, selanjutnya Sa- menyapa, menyapa. ya, say hello, ya, Say hello. ya, say hello. Abang, Ya. saya ini kadang bingung, Bang. Kenapa? Orang itu baik, tapi cuman casingnya aja. Itu menurut sampean gimana, Bang? Maksudnya baik, casingnya itu dalam arti luarnya baik. Iya, luarnya aja Dalamnya baiknya, iya. Dalamnya itu busuk, Bang. Kayak apa namanya, itu buah yang apa ya udah mateng terus gak dipetik sampai 10 hari kan busuk, Bang. Ya kan? Itu ya apa itu menurut Abang? Itu sampai punya pikiran seperti itu dalam arti menilai atau merasakan atau hanya informasi dari orang itu. Oh, bukan, Bang. Ini real action dari sahabat saya, ya kan? Oh, gitu ya. Iya, ternyata beliau itu yang aku anggap baik, aku anggap apa ya, pokoknya dia itu sangat bagus menurut aku. Ternyata nusuk, Bang, dari belakang, ya kayak gitu. Itu ya apa tuh, Bang? Ya, saya mau mengambil contoh yang baik-baik aja ya. Iya, Karena kita ngambil dari akhlak dari Rasulullah. Iya. Itu kita paling tidak, karena kita kan umatnya Rasulullah, Iya. Nabi. Paling tidak kita harus mengikuti jejak beliau lah. iya, Karena kalau kebaikan itu harus apa ya, keseluruhan ya. iya. Karena kebaikan Outside in ya, outside luar in, dalam luar ya. dalam. Oke. Karena kalau hanya di luarnya, nah itu ada rasa apa ya, sakit hati. Iya. Dan itu akan menimbulkan organ-organ tubuh kita itu merasakan tidak nyaman. Karena Iya. apa? Di situ ada nuansa terpendam. Makanya Iya. manusia itu kalau sudah punya problem, masalah, itu biasanya dia itu akan manyung dan akan Mm-mm. ketemu orang pun dia nggak nyaman. Iya. Karena permasalahan bonus. Tapi itu bukan berarti salah ya. Memang Iya. itu cara berpikirnya manusia itu berbeda. Tapi Iya. saya hanya memetik hikmahnya saja. Iya, Bang. Hikmahnya tuh begini, jangan sekali-sekali kita tuh menilai orang Mm-mm. itu dalam arti walaupun sekalipun orang itu berbuat jahat, Iya. jangan kita bencilah. Iya. Karena kita itu kalau perlu orang yang membuat kita itu sakit hati, kalau Iya. perlu ya kita doakan, kita sapa, kalau Iya. perlu ya kita rangkul. Iya. Apa keluhannya kalau sampai dia tuh marah sama kita? Iya, Paling kenapa gitu kenapa ya? gitu loh. Terus alasannya jelas, adanya kita punya kesalahan, jadi tahu gitu loh. Iya, Bang. Jadi tahu kita, oh Iya. ternyata dia benci sama saya karena kesalahan saya yang selama ini tidak saya sadari gitu. Iya. Itulah makanya manusia itu wajib kita itu evaluasi pada diri kita. Makanya jangan sekali-sekali menjustis ya, Mm-mm. atau melihat orang tuh dalam arti, orangnya
begitu baik tapi hatinya busuk. Itu pun kalau saya kurang setuju ya. Nggak setuju Karena ya. begitu Seperti juga. saya tadi ya. Iya, Saya itu gitu bang, kadang-kadang sering. Ya ampun, orang itu kok nusuk aku dari belakang, Jangan, nggak boleh itu, ya. itu Oke. dalam arti kita Iya. terjebak dalam Oke nuansa bang, kebencian. Oke bang, istighfar aku ya bang ya. Oh iya, Astagfirullahaladzim. iya, Jadi nggak jangan. boleh aku seperti itu Nggak ya. boleh. Iya, jadi kita apapun dia tampak luarnya baik, kita harus sadar itu dalamnya juga baik gitu ya. Ya. Kalau mau kita marah mungkin teguran buat saya kan Teguran. gitu ya. Jadi diambil positifnya aja ya bang ya. Ambil Iya. hikmahnya aja. Iya, ambil hikmahnya aja. Jadi orang baik itu seperti itu menurut abang. Mau menjadi orang baik lah. Iya, Kalau kita orang baik proses itu- OTW ya, proses. menjadi orang baik ya. Kalau orang baik itu jangan merasa diri kita baik lah. Iya, Karena kita hidup itu kalau diri kita sudah merasa baik, itu berarti bukan kita itu baik malahan, itu Iya. jelek. Lah yang merasakan itu orang lain. bukan kita Bukan ya. kita. Jadi baik itu gak bisa dipromosikan Nggak bisa ya bang. dipromosikan. Aku lu wes api, Loh, aku lu nggak baik. bisa Nggak- itu. Oh gitu. Nggak bisa itu. Jadi harusnya itu yang introspeksi, yang nilai Nah. itu orang lain ya. Kita tuh manusia tidak bisa disamakan dengan apa ya, artis atau panggung. Oke lah kalau panggung memang itu yang dicari memang. Tapi kita hidup itu kan sewajarnya aja dan berlebihan. Dan berlebihan dalam arti komunikasi pun tidak berlebihan. Over ya nggak Over. boleh ya. Contoh makanan yang halal jadi haram. my Kenapa? God. Kebanyakan. Oh iya. Contohnya iya. gini, kita makan daging ya, daging itu halal. Tapi kalau kebanyakan jadi haram karena muntah gitu. Iya. Jadi penyakit gitu. Iya betul betul Jadi bang. Masya haram itu Allah. tidak harus lembaran, bukan seperti itu. Tidak berarti itu memang barang haram gitu. Iya. Barang halal menjadi haram karena kita overdosis. Ya. Jadi yang baik jadi jelek. Iya betul bang. Contohnya kita waktu di pesta, perkawinan, Iya. banyak orang. Iya. Kesenangan kita itu seandainya sate ya, Iya. atau gulai. Iya. Kita tuh karena kita suka sekali, kita Iya. itu tidak bisa mengontrol diri. Iya. Sampai itu berlebihan. Akhirnya Iya. apa? Satu, orang lain tidak kebagian. Iya. Di samping itu kita akan kekenyangan. Iya. Dan itu akan menimbulkan penyakit. Iya, darah tinggi Darah bang. tinggi juga, Stroke terus ya, Bang. juga, Oh terus my di samping God. itu juga kita akan kalau sudah sakit kepala pening muntah itu kan jadi apa ya, penyakit lah. paling Iya tidak. betul betul. Janganlah Terus berlebihan. mubazir ya bang Mubazir, ya. ya. Jadi mubazir itu bukan berarti oh ini harus tak habiskan, bukan itu. Tapi Enggak. nggak habiskan terus berlebihan itu yang mubadir ya Iya. kan. Orang lain malah gak kebagian. Nggak kebagian. Ya. Tuan rumah udah kehabisan stoknya kan gitu. Iya. Jadi kita ambil ininya hikmahnya dari itu. Ternyata apa ya, over juga nggak boleh, Nggak boleh. kan. Jadi itu ada kabar dalam Al-Quran, nggak boleh kita melampaui batas. Lah. Maksudnya yang over itu kan. Kalau di Al-Quran itu malah kalau kita itu kan adalah Quran itu, Al-Quran itu adalah firman. Itu Iya. perintah Tuhan. Dan Iya. perintah itu ada tekanan. Itu saya pernah dengar itu masuk Al-Quran apa hadis bang, berhentilah sebelum kenyang, itu seperti apa? Kalau saya tentang hadis dan Quran itu saya hanya takut ya. Iya. Karena itu tidak bisa kita buat main-main. Iya Karena betul bang. Hadis itu adalah Rasulullah, Rasulullah. ya. Dan Al-Quran itu firman. Jadi jangan kita membawa Al-Quran dan hadis itu dalam arti Heeh. semata-mata kita itu seorang orang yang paling bisa. Jangan. Kalau saya takut ya. Yang penting Iya. gini loh. Iya, gimana? Yang kita wajar-wajar aja ya. Mm-mm. Kalau kita berbuat salah ya memang kita minta maaf. Iya. Kalau ada orang yang benci sama kita ya kita tetap datangi, Iya. kita baiki, Berusaha itu berusaha ya. baik. Kalau kita memang misalnya dijelekin bang, sulit datang, sulit menemui, WA semua diblokir, itu ya apa bang? Apa doa yang bisa kita jalankan? Ya paling tidak selemah-lemahnya iman itu Iya. kan doa, selemah-lemahnya. Doa itu maksudnya doa itu kan memberikan ciptaan tenang dalam diri kita, itu harus berdoa, mendoakan orang yang pernah menyakiti kita. Itu selemah-lemahnya. Tapi doanya juga doa baik ya bang? Ya iyalah. Iya, kadang-kadang orang menyakiti kita, oh tak dongakno ketabrak motor Jangan, gitu. itu kan Nggak sama boleh saja kita ya. lebih jahat daripada mereka. Oh my god. Lebih jahat lah. Paling Iya. tidak gini loh ya, kita Iya. itu kan seorang muslim ya, paling Iya, tidak Bang. itu saya sih bukan ustadz, bukan kiai ya. Iya. Saya ini adalah orang yang biasa, yang nggak punya pengalaman tentang Iya. ilmu apa ya, religi ya. Iya. Kita biasa saja lah. Hidup itu yang penting bagaimana kita kalau dicubit orang sakit, ya kita jangan nyubit orang. Iya. Oh Gimana my kalau God. kita dipukul orang tuh merasa sakit, ya jangan mukul orang. Iya. Ibaratnya orang Jawa kan gitu. Iya bang. Tepo seliro lah. Tepo seliro. Tepo Ya. itu tepak, seliro aku awak.
Jadi nek iso nepakno awak, insyaallah manusia itu tidak akan pernah merasa sedih. Iya Bang. Merasa Jadi sedih. tepos seliro bisa saya artikan adaptasi ya Bang ya. Adaptasi. Iya, wherever and whenever you Oh, are. iya, Ya. iya. Dimanapun dan kapanpun kamu berada. Iya. Itu ya. Iya, betul. Jadi itu konsep seperti itu memang harus ditanamkan, Iya. apalagi pada generasi muda sekarang. Ya, Bang. tapi makanya kan sekarang generasi milenial yang memang Iya. dituntut untuk memahami tentang telekomunikasi, tentang alat-alat yang sudah canggih. Kita juga jangan sampai ketinggalan lah. Iya, tapi jangan sampai kebablasan, Bang. Ya, contohnya Kadang-kadang kaula muda itu ngambil negatif-negatifnya aja gitu. tergantung kok itu sebetulnya itu. Iya. Tergantung cara kita berpikir. Kalau HP itu bagi orang yang memang kebiasaannya untuk berbuat, melihat atau mengupload yang nggak baik, ya itulah orang itu ya mohon maaf saya nggak mau pikiran buruk ya, enggak. Iya. Ya paling tidak ada sedikit banyak itu kebiasaan lah. Iya. Kan kesukaannya. Iya, habitual action. Nah, tapi ya, kalau kebiasaan seandainya sehari-hari. gini, orang pengusaha atau orang ilmuwan atau orang religius, dia pegang HP itu kan memang ada untuk kemudahan komunikasi, menghubungi saudara, teman, andai tolan atau dia lawan bisnis. Andai kata kayak dulu lagi pakai lewat surat ya, itu kan Bang. lama. Satu bulan ke Australia baru nyampe, Nah. balasannya 1 bulan lagi, 2 bulan kan Bang. Ini saya rasa ada campur tangan Tuhan juga, Iya. kemajuan Teknologi itu, ya, dan Bang, kita ya. harus mengikuti. Sebetulnya hidup ini kan hanya kita bagaimana cara berpikir kita agar kita tetap menyeimbangkan cara berpikir dan nuansa agar kita tidak terjebak dalam situasi apapun. Iya, itu orang baik yang Bang. A Ya. good man ya. Good man. Jadi orang baik itu harus bisa menganalisa, harus bisa memilah-milah kan Ya. Bang. Kata orang Jawa, pilah kayak gitu kan. Jadi bisa dipilih, bisa dipilah. Ya. Itu maksudnya apa Bang? Pilih itu memilih, Iya. dipilah itu antara bisa memilah itu menempatkan diri. Oh gitu. Pilih itu begini ya. Iya. Memilih memilah itu pilih-pilah. Nah, di situ memilih dalam arti kita memilih seorang teman, seorang sahabat, sekalipun seorang istri. Iya. Memang harus memilih itu, tidak Gitu bisa ya, kita Bang. sembarangan. Oh gitu. Paling tidak memilih memang bagaimana sih memilih seorang calon istri itu. Iya, Nah, iya. Istri jadi- yang solehah ya Ya, kan. terus bagaimana sih memilih teman itu dan Iya. bagaimana memilih orang-orang yang memang bisa memberikan Motivasi, motivasi ya. di dalam hidup kita itu. Iya, mendorong semangat yang positif Memilah, ya. memilah itu dalam arti kehidupan. Oh, Mm. kalau seperti barang ini atau teman ini tidak bisa dicampurkan orang ini. Contohnya begini aja, ada seorang petani Iya, dengan seorang Businessman, pengusaha atau bisnisman atau iya. dosen atau pengajar. iya. Itu pemahamannya berbeda, tidak Iya. bisa kita Karena backgroundnya ya Background- Bang, latar belakangnya tapi beda. bukan berarti membeda-bedakan. Iya, bukan. Tapi Iya. itu hanya memilah Memilah. agar ya. supaya tidak pro dan kontra. Iya. Itu memilah namanya. Iya, Nah, jadi oke. memilah. Ada lagi bahasa Sanskerta atau bahasa apa ya itu? Ing madya Mangun karso. ing ngarso ing madya mangun karso So, bukan Sung Tulodo itu kan Tulodo Bang. itu loh. Terus Tuturi Handayani. ing madya kan. mangun karso. Iya, Gitu loh. betul. Itu kan istilahnya gini. Itu Iya. kan bahasa-bahasa yang memang bahasa apa ya? Bahasa sastra Bang. Sastra itu iya. kan kalau dijabarkan gitu Iya. kan. Jadi yang paling penting kita itu paling tidak mawas diri lah. Iya, mawas diri Mawas ya diri Bang. ya. Mawas diri itu apa? Mm. Jadi kalau orang Jawa iki nek kue melaku kesandung, Iya. kudu sing hati-hati Iya, Bang. lakumu. Heeh. Jadi agar supaya kita tidak kena apa ya Terjatuh, tersandung, ya. itu kita harus hati-hati. Harus Contohnya kita bicara jangan asal bicara. Iya Bang. Harus bicara itu bisa di lawan bicara kita nyaman. Iya. Terus kenapa seperti itu? Iya, karena begitu kita memijak kaki di tanah orang lain, di situ ada budaya, Iya ada Bang. kebiasaan, Iya. ada karakter. Di situ harus kita mengikuti. Adat istiadat ya Bang. Adat istiadat harus mengikuti. Iya. Tidak boleh karena kita itu orang pendidikan atau kita itu dosen atau kita itu kiai atau ustadz, akhirnya kita untuk membuat statement yang seolah ngikutin kita. Saya Iya. rasa itu kurang pas. Bukan salah sih, Iya, kurang pas. Kurang ya. pas. Harus lihat sikon Lihat kata sikon, orang sekarang betul. ya Bang. Masya Allah Bang. Kok
abang ini katanya nggak pinter, tapi Enggak kok lah. ngomongnya nalarnya bagus bang. Bukan, Pasti punya ilmu ya, nih. ing ngarsa tung tulodo ing madu mangun Karso karso tutwuri tutwuri handayani. handayani gemah ripalo Lo jinawi jinawi. toto titi tentrem toto raharjo. Kertoraharjo. Kertoraharjo. Itu bahasa Keren Jawa, banget. tapi itu juga Filosofinya tinggi filosofi, bang. tapi itu kalau dijabarkan kita itu sangat mengena ya kehidupan Iya. manusia itu. Iya. Ing ngarsa tung tulodo iki dalam arti kalau kita jadi orang seandainya jadi kepala sekolah, Iya bang. ya paling tidak itu orang yang memang harus membuat contoh kepada Bawahannya. Tapi itu juga tidak bisa kita publikasikan soalnya saya paling hebat. Itu yang merasakan orang lain. Iya, nggak boleh semena-mena. Semua kebaikan itu yang merasakan orang lain, bukan kita. Nah, ing ngarsa tung tulur madya mangun karso. Madya mangun karso dalam situasi apapun kita harus ngikut nimbrung. Iya, Jadinya iya. kita jadi pemimpin, jadi apa, nimbrunglah kita. Iya, jadi tahu ya. Apa sih yang dimau oleh kawan saya? Apakah yang Rakyat saya, bawahan saya. Ayolah, kita kerja sama-sama. Jadi ini berat sama di pikul, ringan sama di jinjing. Itulah bahasa itu. Kita harus praktekkan. Itu memang betul-betul kena sama diri kita. Kadang-kadang kita kan gini. Ego kita bang yang jalan. Sekalipun kita merasa benar, janganlah kita seolah-olah paling benar. Iya. Nah, makanya kita sudahlah, kebenaran itu bukan milik kita. Iya, kebenaran itu milik Tuhan. Masya Allah. Manusia itu mesti ketempatan kesalahan itu, Pak. Iya, apalagi Bang. saya itu jelas bukan orang yang seperti saya itu juga masih belajar gimana menjadi orang yang bermanfaat orang lain. Iya, berarti banyak dosa nih abang nih. Iya. Ya. Berapa gunung dosanya? Wah, nggak bisa ya. Nggak diukur segi itu nggak bisa ya. Yang penting kita sudah merasakan gimana sih jadi orang itu agar supaya orang lain tuh nyaman kalau sama diri kita. Jangan merasa ketakutan ya. Beda ya. Kadang-kadang saya takut bang mau ngomong sama orang gitu. Kalau sama saya takut enggak sama? Iya sedikit awalnya takut karena kumisnya itu. Enggak juga ya. Kan? Itu kumisnya itu pesanan online apa gimana bang? Asli apa? Itu dari pabriknya ya. Oke, dari ya. pabriknya. Iya. Ya. Makanya kan sampan awal dari pembicaraan kita casing. Casingnya itu bagus tapi hatinya jelek. Iya. Ya mungkin gini loh ya. Iya. Karena orang itu karena dia punya probi itu mesti ada alasannya. Iya. Dia punya sifat segitu mungkin ada alasannya. Ada sebab ada akibat. Sebab ada akibat. Jadi kita jangan sekali mendikte hati orang lain lah. Lebih baik gini loh. Hidup itu ya kalau memang beliau itu menyakitkan ya paling tidak ya mudah-mudahan orang yang menyakiti saya diampuni dan diberikan kemudahan dalam hal apapun. Iya, itu bang. saja. Jadi bang. tidak usah kita tuh seolah-olah kamu itu tegur yang membuat malah runyam permasalahan. Iya. Nggak. Jadi nambah permasalahan baru. Jadi bagaimana orang lain itu nyaman sama kita itu awalnya dari komunikasi. Iya, bukan hanya pemberian. Contohnya kita nyapa walaupun di pasar, di tempat-tempat apapun nyapa. Ternyata nyapanya itu ya lain ya, beda menyapa sama siapa gitu. Iya, nanti pilih-pilih nyapanya sampean nanti. Iya. Ya paling tidak nyapa waktu kita yang cantik aja disapa gitu. Ya itu kan relatif kalau sampean itu. Kalau saya itu kan ya nenek-nenek pas gak disapa. Nah, itu kan pilih-pilih nyapa. Iya, nggak boleh. Ya paling tidak gini loh. Gampangnya itu kita ketemu di jalan atau nongkrong atau di pinggir jalan paling tidak kita sapa menyapa lah. Jadi kenapa? Karena biar kita kenal. Iya. Kadang-kadang tetap say hello. Ya, say hello ya. Iya. Say hello itu apa ya? Nyapa. Say hello nyapa. Iya. Itu bahasa mana itu? Iya bahasa luar sana bang. Ya barat pokoknya. Bahasa barat ya. Iya. Kebarat-baratan ya. Iya. Ya bagus juga ya. Makanya kan kita itu sebagai apa ya sesama muslim. Janganlah kita punya pemikiran negatif lah. Semua manusia itu kan dalam arti diciptakan itu yang menciptakan saja tidak nganu tidak nganu ya yang menciptakan itu sudah ada apa ya udah kemauannya. Iya. Masa yang diciptakan mau berantem kan enggak iya juga. Masya Allah ya. Masa kita sama-sama sudah ada catatannya ya. Iya, jadi terus saya mati juga ada catatannya ya bang ya kapan gitu. Itu alam lah. Iya. Saya nggak berani karena itu juga katanya kan jodoh, rezeki, mati, itu Tuhan yang tahu. Iya. Itu Tuhan yang tahu. Kita tidak boleh. Seandainya aku tahu jadwal matiku kan enak bang, ya kan siap-siap. Ya
itu sebetulnya sudah ada. Mm-mm. Itu kita di atas, kita kan usia udah di atas 50. Iya. Udah tanda-tanda kok itu. Masa sebetulnya. Allah bang jangan gitulah bang, ya kan. Aku pengen hidup 1000 tahun lagi. Ya maunya sih, tapi Iya. apa mampu sampai 1000 tahun itu Iya. bisa beribadah. Impossible ya bang Oh, ya. iya. Kita kan secara apa ya, kasat mata manusia di atas 70 tahun itu untuk ibadah aja, untuk berdiri aja susah. Susah bang, tambah ini menyakitkan sama yang ini ya sembuh ya. Beban yang sehat. Iya yang sehat. Iya. Ya wajar-wajar aja lah. Iya. Yang paling penting gini loh. Misalnya aku usia 60 mati. Aduh bang, kurang 9 tahun. Loh, itu harus kita, makanya saya pernah dengar ya. Orang cerdas itu orang yang mengingat mati ya. Ya paling tidak gini loh, saya dengan sampan udah usia. Iya. Aku kalau sampan itu loh, kapan sih kan nggak tahu sih. Iya. Makanya gimana kita itu agar kita hidup tuh orang lain bisa senang. Iya. Walaupun memang kita tidak bisa dong kita waktu kita tuh kasih uang sana semari ya, kalau ada sih tidak masalah. Tapi yang penting perbuatan aja lah. Perbuatan bang. Iya. Dan itu saya rasa ya kebaikan itu tidak bisa dinilai dengan nominal uang ya. Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Kebaikan nggak bisa diukur dengan uang. Diukur dengan uang. Kebaikan itu dari perbuatan kita. Iya, menolong, etika menolong orang waktu lagi kesusahan, memberikan solusi pada orang yang membutuhkan. Pokoknya memberi damai ya pada orang yang lagi kesusahan. Kalaupun ada uang ya dikasih uang. Ya tidak apa-apa kalau punya. Kalau memang mereka butuh beras, kita punya beras ya dikasih beras. Ya kan, ada ayam, kita punya ayam dikasih ayam. Kalau memang dia itu memang benar-benar emergency dan kita punyanya itu kan gitu loh bang. Iya makanya udahlah, hidup ini jadi buat beban. Iya. Hidup ini dibuat tenang aja, relax, mengalir aja. Iya, mengalir ya. Karena semata-mata kita hidup itu hanya apa ya, hanya minta ridho Allah aja lah. Iya, hidup hanya minta ridho Allah. Iya. Ini yang kadang-kadang kita lengah ya bang. Tapi itu juga gak gampang loh ya. Iya, it's not an easy way. Iya, paling tidak gini loh, kalau menyangkut religi saya takut ya, karena kita masih belajar. Iya bang. Hidup ini agar supaya kita nggak beban. Semua permasalahan kita anggap aja nggak ada masalah. Iya. Biar kita semua beban. Permasalahan kita anggap saja nggak masalah. Jadi nggak ada beban. Pikiran juga nggak ada beban ya. Tapi dalam arti gini loh, kalau kita punya utang ditagih udah ada, bukan per itu maksudnya, bukan. Itu kan kadang-kadang kita kan. Iya, aku sampai seneng bang karena aku punya utang ya. Enggak seperti karena aku itu. udah diteleponi bolak-balik bang. Ditagih utang ya? Iya. Nah, enggak seperti itu maksud saya tuh. Iya. Itu aku pinginnya gini bang. Apa? Saya ditagih utang. Saya kan itu menggali lubang kan. Aku pingin menggali yang lain untuk nutup lubang ini gitu, gimana? Menggali kebaikan aja. Jangan menggali lubang tutup lubang tapi utang ya, nggak boleh ya. Menggali lubang itu makanya kan gini loh, manusia sebetulnya itu apa ya, untuk menggali lubang ya, menggali liang kubur melalui lidahnya, melalui mulutnya, itu apa? Dia tuh terjebak dalam situasi dengan mulut kita sendiri. Oh, makanya ada kata itu bang, mulutmu harimaumu. Nah, makanya kan kita kalau memberikan janji sama orang, mau pinjam mau apa ya, paling tidak ya saya juga belum tentu belum tentu masih berusaha. Orang tuh pasti punya masalah. Nggak mungkin orang tuh nggak ada masalah. Tapi bagaimana menyikapi masalah itu dengan kepala yang tenang. Makanya gini, ada ya. Hati boleh panas, tapi kepala harus dingin. Iya, itu. Biar ada solusi. Iya. Kalau hati sudah panas, kepala nanti panas kan, jadi tidak selesai masalah itu. Bukan berarti. Saya pernah bang nagih hutang, tapi yang saya tagih itu marah-marah atau saya diantem kursi bang. Ya mungkin cara nagihnya sampean kasar. Oh mungkin. Gitu ya. Ayo cepet bayar uangnya. Nah gitu. Itu. Coba cara untuk menagihnya itu dengan etika ya. Paling tidak ya sapa, senyum, salam. Di situ ada kelembutan. Ya, nolak secara halus atau kita nagih secara halus ya. Nah, sampan nagih sambil marah-marah ya. Iya, mesti aja. Orang yang ditagih udah nggak punya uang, sampan datang marah-marah kan nambah masalah. Terus saya juga pernah bang ditagih utang sama padahal sahabat akrab saya bang. Dia bawa polisi bang. Ya itu nggak tahu juga ya, karena nggak tahu, saya tuh nggak mau masuk terjebak dalam urusan hukum ya, apalagi itu juga masuk. Polisi itu kan adalah apa ya, pemegang hukum. Tapi akhirnya polisinya gini bang, aduh ini masalah intern gitu. Iya sih, polisinya lebih tahu lah polisi. Masalah keluarga. Ya harus diselesaikan secara baik-baik, apalagi kan sahabat. Utang itu kan perdata, apalagi
kalau masih bisa dibicarakan secara Secara kekeluargaan, why not? secara Ya. damai, janganlah Iya. membawa ranah dihukum, Iya, membawa ranah sampai itu. ke sana. Sangat Ya. kasihan. Kasihan. Nanti dibalik seandainya keluarga kita digitukan bagaimana? Iya, betul, Itu Bang. loh, Ya Allah, janganlah. nyentuh sekali, Bang. Iya, kalau keluarga kita Saya yang dibawakan polisi, Bang. sampai anda. Iya, ternyata polisi ini juga temanku juga, Ya, ya kan? kebetulan teman, kalau enggak. Iya, kalau enggak kan aku jadi nyenyek, Bang. Nah, Iya. makanya itu. Aku bisa dikecek, Bang. Jadi juga jangan sering punya pikiran jelek sama polisi juga. Iya, Kalau oknum biarkan. Tapi kita tuh gini, hidup itu jangan selalu menilai orang lah. Nilailah diri kita lah. Masya Allah ya, Bang. Jadi ada pepatah mengatakan semut di seberang lautan kelihatan, Iya. nampak, gajah di pelupuk mata enggak kelihatan, enggak Masya nampak. Allah. Kesalahan Iya. orang sedikit aja kita Ini jadi kita besar, jadi ya. Tapi kesalahan diri kita yang besar Iya. enggak dinampakkan. Iya, yang penting masalah besar dikecilkan Ya. gitu. Terus masalah kecil jangan dibesar-besarkan kan Iyalah. gitu, Bang. Itulah yang namanya Iya. hidup itu harus betul-betul mengalir sesuai Iya. dengan apa ya, Iya, filosofi orang-orang terdahulu. iya. Orang-orang terdahulu itu kan kalau memberikan didik anak cucunya itu kan pakai bahasa-bahasa kayak gitu. Iya ya, Jadi Bang. kita itu ingat orang tua dulu itu banyak manfaatnya. Iya, Bang. Banyak manfaatnya. Tapi orang tua sekarang nggak ada manfaatnya, ta, Bang? bukan begitu maksud saya. Iya. Orang tua sekarang itu kadang-kadang lengah dalam arti Karena kesibukan, Pak. kesibukan ya mungkin. Iya. Tapi juga nggak salah juga. Makanya kita kan jangan sering menyalahkan diri kita juga, karena saya Iya. juga orang tua. Makanya kan gimana menempatkan seorang orang tua itu kayak anak, kayak saudara, kayak temen, kayak biar anak itu nyaman. Anak itu jangan di shock terapi atau dimarah-marahi atau diinterogasi. Anak itu paling tidak disayang, dimanja. Terus memang kalau ada masalah itu permasalahan diselesaikan secara damai. Tidak harus orang lain tahu, apalagi tetangga. Iya, Jadi, Bang, Masya janganlah, Allah. jangan. Iya. Apalagi diceritakan sama orang lain, janganlah. Itu kan Iya, Bang. membuka Aib, aib keluarga, janganlah. Iya. Kalau bisa itu ditutup rapat agar supaya orang lain tidak tahu. Iya, Gitu Bang. ya. Oke, viewer, banyak hal yang kita petik dari narasumber yang saat ini datang di Studio 5 ya, The Inspirative TV Channel. Beliau banyak inspirasi-inspirasi yang sudah dimasukkan ke kita-kita sebagai viewer, sebagai penontonnya The Inspirative TV Channel. Mudah-mudahan sangat bermanfaat Amin, dan bisa amin, diambil amin. hikmahnya, Amin. dan mudah-mudahan juga kita diberi ketegaran hidup, Ya. menyelesaikan masalah dengan baik, dan menjadi orang baik. Amin, amin, Seperti amin. jadi orang baik, tonton konten ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Goodbye.